البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas faidah tambahan yang disebutkan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan kaidah yang pertama. Tatkala Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwasanya semua sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, yang itu semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya zat yang memberikan sifat kesempurnaan itu lebih berhak untuk bersifat dengannya. Yang dari kaidah ini ditarik kaidah Al-Qiyas Al-Aulawi yang telah kita murajaah tadi. Dhabitnya bahwasanya semua sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya sama sekali, yang makhluk itu bersifat dengannya, maka tentunya zat yang menciptakannya lebih berhak untuk bersifat dengan sifat kesempurnaan tadi. Dan sebaliknya semua sifat kekurangan yang tidak ada kesempurnaannya padanya sama sekali, ya. Karena sifat kekurangan ini kekurangan mutlak, di mana terkandung padanya peniadaan sifat kesempurnaan. Maka tatkala sifat ini wajib ditiadakan dari makhluk, maka tentunya zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih berhak lagi untuk ditiadakan darinya sifat-sifat kekurangan tadi. Dan fungsi qiyas aulawi adalah untuk apa? Semakin menguatkan hujjah dalam membantah ahli bid'ah, bukan sebagai penetapan suatu sifat ataupun suatu nama. Nah, dengan ini akhwanillah berarti kita selesai dari kaidah yang pertama. Yang kesimpulannya sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani hafizahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala di halaman yang ke-103, kita baca kesimpulan kaidah yang pertama tersebut. Madmunul qa'idah al-awwal dalalatu syar'i wal aqli ala ittisafillahi bil kamal. Penunjukan secara syariat dan secara akal tentang pensifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan ini jelas. Yang dimaksud dengan dalalatu syar'i mencakup apa? Mencakup apa Zaid? Alkitab wa sunnah. Jadi Alkitab wa sunnah ditambah dengan akal dan fitrah, semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha sempurna. Dan hal ini telah kita lewati di awal pembahasan kaidah pertama. Kemudian yang kedua, sihhatu madhhabis salaf fil asma'i was sifat, haitsu la munafata bainal naqlis sharihi wal aqlis sahih. Yang kedua yaitu benarnya madhab salaf dalam permasalahan asma wa sifat, di mana tidak ada pertentangan antara an-naqlus sharih. An-naqlus sharih yaitu apa? Dalil dari Al-Qur'an wa sunnah yang tegas menunjukkan suatu permasalahan, itu namanya as-sharih, yaitu langsung menuju ke sasaran yang diperbincangkan. Nah, jadi an-naqlus sharih wal aqlus sharih la munafa bainahuma. Sebagaimana dikatakan di sini, la munafata bainan naqlis sharihi wal aqlis sahih. Ya, tidak ada pertentangan antara dalil Alkitab wa sunnah yang tegas menunjukkan suatu masalah dengan akal yang sehat.
Jadi semua dalil-dalil Alkitab was sunnah yang hak, ikhwanillah. Nah, tentunya as-sunnah yang dimaksud as-sunnah as-sahihah. Taib tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Kapan saja seorang mendapati secara sekilas ada pertentangan, maka mesti di sana ada apa? Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan yang ada. Yang pertama kemungkinannya dalilnya tidak sahih. Nah, alhamdulillah. Kemungkinannya dalilnya tidak sahih, dan yang kedua kemungkinannya akalnya yang tidak waras. Ya, akalnya tidak waras, yang tidak benar dalam memahami. Baik. Kemudian yang ketiga, annal kamala minhu ma huwa wujudiyyun mustalzimun lil wujudi ka sifatis sam'i. Wa salbiyyun mustalzimun lil wujudi ka nafyis sinati mustalzimun al qayyumiyyah. Bahwasanya al-kamal, ya sifat-sifat kesempurnaan, itu ada yang berupa wujudi, ya sifat wujudi, dan ada yang berupa sifat salbiyah. Sifat wujudiyah mustalzimun lil wujudi ka sifatis sama'. Nah, sifat wujudi memang penetapan sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat ini melazimkan adanya kesempurnaan bagi Allah, seperti as-sama'. Sifat as-sama' yaitu sifat mendengar pada Allah Subhanahu wa taala, ikhwanifillah, sifat kesempurnaan yang melazimkan adanya apa? Adanya pendengaran bagi Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan sifatun wujudiyah mustalzimah lil wujud. Kemudian sifat yang jenis kedua yaitu sifat salbiyah, yaitu mustalzimun lil wujud. Ya, salbiyun mustalzimun lil wujud maksudnya peniadaan suatu sifat, ikhwanifillah, peniadaan suatu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana peniadaan ini melazimkan adanya sifat yang merupakan kebalikannya. Dan ini wajib ada dalam apa? Dalam penafian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar meniadakan suatu sifat tanpa menetapkan sifat kesempurnaan yang merupakan kebalikannya, ini tidak ada apa? Tidak ada pujian padanya, ya tidak. Tapi ketika kita menetapkan misalnya nafyus sinah. Nah, peniadaan as-sinah, apa makna sinah? Indaka arif. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. As-sinah yakni muqaddimatun naum, antuk. Ya, ngantuk. Baik. Apa? Wahyu? Ngantuk. Baik. Ngantuk ini ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami ngantuk sama sekali. Tidak disifati dengan sifat mengantuk. Nah, ketika kita meniadakan sifat mengantuk dari Allah, tidak sekedar meniadakan tok, tapi peniadaan ini mengharuskan kita menetapkan kebalikannya, yang itu merupakan kesempurnaan, yaitu sifat al-qayyumiyah, yaitu sifat senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengurus hamba-hambanya, tidak teledor sama sekali. Tidak pernah ada waktu di mana Allah mengantuk, di mana Allah lelah, di mana Allah tidur. Tidak akan mungkin. Paham? Kemudian juga wa nafyul mauti al-mustalzimu al-hayah. Dan peniadaan sifat al-maut, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati. Nah, ketika tidak kita menetapkan bahwasanya Allah tidak mati, tidak disifati dengan kematian,
Ini mengharuskan kita menetapkan apa, Syafiq? Sifat hidup yang sempurna. Nah, jadi dari sini kita ketahui, bahwasanya apa? Bahwasanya kesempurnaan. Bahwasanya sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Wujudiyun dan salbiyun. Wujudiyun ini yang jelas, yaitu kita menetapkan sifat itu. Dan ketika kita menetapkan sifat itu mesti ada, ya tidak? Melazimkan adanya sifat itu. Kita menetapkan sifat as-sam', al-basar, al-qudrah. Ya, melazimkan adanya sifat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kesempurnaan yang sifatnya salbi, yaitu kita tiadakan dari Allah suatu sifat kekurangan yang melazimkan kita menetapkan kebalikannya. Paham, Ahmad? Ketika kita meniadakan suatu sifat kekurangan dari Allah. Contoh sifat kekurangan apa? Selain yang disebutkan tadi. Selain mengantuk, selain kematian, sifat apa? Apa? La. Sifat jahil misalnya. Sifat kejahilan. Sifat kejahilan ini Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengannya, ya tidak. Kita harus meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat kejahilan dan melazimkan kita menetapkan apa? Kebalikannya, yaitu apa? Bahwasanya Allah Maha luas ilmunya. Juga sifat butuh apa? Butuh pembantu. Butuh sekutu. Maka ketika kita meniadakan bahwasanya Allah tidak butuh pada pembantu dan sekutu sama sekali, maka kita wajib menetapkan sifat apa? Sifat bahwasanya Allah zat yang Maha Esa. Tayyib al-Ahad, as-Samad, lam yalid wa lam yulad. Ini maksud dari poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, annahu yushtaratu fil kamali tsabiti bi qiyasil aula syurutan. Bahwasanya dipersyaratkan pada suatu sifat kesempurnaan yang tetap dengan qiyas aulawi beberapa syarat. Jadi kita dalam menggunakan qiyas aulawi yang kemarin kita pelajari, ikhwani fillah, ada beberapa syarat. Yang pertama, kaunuhu kamalan wujudiyan, idla kamala fil adamil mahad. Dipersyaratkan bahwasanya sifat tersebut adalah sifat kesempurnaan yang wujudi. Sebab tidak ada kesempurnaan pada suatu perkara yang apa? Yang tidak ada sama sekali. Ya, al-adamul mahad, yaitu peniadaan secara murni, itu tidak ada kesempurnaan padanya. Ketika kita mengatakan ikhwani fillah seseorang, ya, kamu itu seorang yang tidak pemarah, tidak suka minta-minta, tidak suka menangis dan seterusnya. Tapi kita cuma sekedar mengatakan tidak, tanpa kita menetapkan kebalikannya. Ini pujian atau tidak? Bukan pujian. Bukan pujian. Oleh karena itulah dalam menggunakan qiyas aulawi harus berupa sifat kesempurnaan yang sifatnya wujudi. Kemudian yang kedua, an yakuna la naqsa fihi biwajhin minal wujub. Bahwasanya sifat tersebut hendaknya tidak ada kekurangan padanya pada semua sisinya. Kapan saja ada suatu kekurangan, maka tidak boleh kita sifati Allah dengannya, walaupun pada makhluk itu terkadang dimasukkan dalam sifat kesempurnaan. Punya anak misalnya. Punya anak bagi makhluk termasuk kesempurnaan bukan? Termasuk kesempurnaan, tapi ada kekurangan padanya. Sisi kekurangannya apa? Sisi kekurangannya apa? Amba Mujahid. Yaitu adanya kebutuhan. Ya tidak?
Namanya orang tua punya anak kan butuh. Karena dia butuh. Butuh nanti kalau tua ada yang bantu, butuh kalau tua ada yang merawat, butuh ada yang menghibur dia. Paham? Nah, ini kekurangan. Walaupun pada makhluk itu merupakan suatu kesempurnaan, tapi ada kekurangan padanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat itu. Itu maksudnya. Jadi untuk menetapkan sesuatu dengan qiyas aulawi, ini dua hal yang harus diketahui, harus diwujudkan. Dua syarat ini, sifat itu kamal wujudiyan, dan yang kedua tidak ada kekurangan sama sekali padanya. Kemudian yang kelima, sifatul muqabalati tata'allaqu bihi ahkamun aqdiyah. Sifat muqabalah telah kita lewati. Sifat muqabalah itu yang bagaimana? Indak ya akhana Aba Jarir, la'allaka na'san. Itu suatu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh kita sebutkan apa? Secara mutlak. Namun kita sebutkan sifat tersebut sebagai apa? Muqabalah, yaitu sebagai balasan atas makhluk yang melakukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti makar, kemudian khida, kemudian istihza, dan seterusnya sebagaimana telah kita lewati. Jadi sifat itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sebagai balasan atas perbuatan makhluk-makhluknya. Untuk sifat muqabalah ikhwani fillah berhubungan dengannya beberapa hukum-hukum akidah. Yang pertama, muqayyadatun fi siyaqil iqabi wal jazaa'i wal 'adli 'ala sabilil muwafaqah. Sifat ini dibatasi pada konteks iqab, konteks hukuman dan balasan serta keadilan Allah Subhanahu wa taala 'ala sabilil muwafaqah. Di atas metode penyamaan perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Maksudnya bagaimana, ikhwan fillah? Dari poin yang pertama ini bahwasanya sifat muqabalah itu dibatasi pada konteks hukuman, balasan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala balas hambanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ketika mereka berbuat makar, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar pada Allah, berbuat makar pada syariat Allah, maka Allah pun balas dengan yang semisal. Allah pun berikan makar kepada mereka. Dan Allah adalah zat yang sebaik-baik membalas makar. Ini. Jadi tidak ada kita menetapkan sifat muqabalah selain itu. Tapi kalau kita perhatikan semua sifat-sifat muqabalah, makar, khida, istihza, semua pada konteks apa? Balasannya tidak hukuman. Hukuman bagi hamba-hambanya yang mereka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tahrimul wasfi bihi wa tasmiyah mutlaqan. Ini pada sifat muqabalah diharamkan mensifati Allah Subhanahu wa taala dan menamakan Allah dengannya secara mutlak. Paham? Tidak boleh mensifati Allah dengan sifat muqabalah secara mutlak. Misalnya, ikhwan fillah, di antara sifat Allah adalah sifat makar. Demikian secara mutlak. Boleh tidak? Boleh tidak, Maulana? Tidak boleh, kenapa? Karena sifat ini ditetapkan bagi Allah hanya pada konteks balasan dan hukuman bagi hamba-hamba yang berbuat makar, ya, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga tidak boleh menamakan Allah dengan sifat muqabalah secara mutlak, bahwasanya Allah itu al-makir. Allah itu al-makir, tidak boleh. Nah. Kemudian yang ketiga, takunu sifata kamalin indat taqayyud wa takunu naqsan indal infirad. Sifat muqabalah ini merupakan sifat kesempurnaan tatkala dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dibatasi tadi pada konteks hukuman, balasan dan keadilan, di mana Allah membalas perbuatan hamba sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, pada kondisi ini maka sifat muqabalah merupakan sifat apa? Sifat kesempurnaan. Tapi tatkala disebutkan secara sendirian, ikhwanillah, menjadi apa? Sifat apa? Sifat kekurangan. Contohnya, makar. Kalau seorang sendirian berbuat makar, ini sempurna atau merupakan kekurangan? Umar? Kekurangan. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa kok suka makar, ya kan? Kemudian sifat istihza, sifat mengolok-olok. Nah, disebutkan secara mutlak ini kekurangan. Tapi tatkala istihza ini sebagai balasan atas perbuatan orang-orang yang berbuat istihza, ikhwanillah. Nah, sebagai bentuk balasan dan bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sifat kesempurnaan. Paham? Nah, ini 3 poin yang harus diingat-ingat dalam menetapkan sifat muqabalah. Kemudian untuk kaidah yang kedua, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Jadi kaidah yang pertama, ikhwanillah, ini intinya diingat-ingat. Apa bunyi kaidah yang pertama? Sebelum kita beralih pada kaidah kedua. Minta ya Ridwan. La naqsa biwajhin minal wujuh. Ya. Naam. Tayyib. Naam. As-sifat, ikhwanillah, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya apa? Semuanya sifat kesempurnaan. Nabil apa kaidahnya? Bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun dari semua sisinya. Ini diingat-ingat. Sifatullahi azza wa jal kulluha sifatu kamal la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Nah, kemudian pembagian sifat diingat-ingat. Nah, kesempurnaan itu bisa kesempurnaan yang sifatnya wujudi dan kesempurnaan yang apa? Yang salbi, ya tidak. Yang wujudi, jelas. Ini yang pada penetapan sifat, yaitu sifat-sifat yang kita tetapkan bagi Allah, itu sifat yang kamalnya wujudi. Kemudian yang salbi maksudnya apa? Ketika kita meniadakan sifat kekurangan, wajib kita apa? Menetapkan kebalikannya. Paham? Baik. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah mengalami kantuk, tidak mengalami kematian. Ini sifat kesempurnaan, tapi kesempurnaan yang salbi, ya tidak? Nah, kita mengetahui kesempurnaan itu karena kita menetapkan kebalikannya. Ketika Allah tidak mengalami kantuk sama sekali, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga, senantiasa mengurusi hamba-hambanya. Dan ketika kita meniadakan sifat mati, berarti Allah itu adalah zat yang maha hidup. Paham dalam kaidah ini? Ini kaidah yang sangat penting, ikhwanillah, berhubungan dengan penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillah. Wa nasallallahu at-tawfiq.